Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tasliman, peserta pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah PPK Tipe C tahun 2024. Saat ini saya telah sampai di modul 4, bagaimana mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Pada video kali ini kita akan fokus pada lampiran 1, yaitu membuat kerangka acuan kerja atau KAK secara swakelola. Untuk paket pengadaan penyuluhan penjangan stunting bagi ibu hamil sebagaimana dalam buku kasus komprehensif, kita lihat bahwa Dinas Kesehatan Kota X akan melaksanakan kegiatan swakelola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X pada tanggal 18 Mei 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, yaitu ketuanya Yoga Firmansyah dan anggota Novi Ramadhani dan Disa Nurbaiti. Kemudian untuk tim pengawas Dani Siswadi, Beni Setiawan, dan Sinta Nurhayati. Kemudian untuk tim pelaksana ditetapkan oleh Ketua Ibu Kota X, itu terdiri dari Okta Handriansyah, Dwi Handayani, dan Kartoni. Dalam secara garis besar, tahapan swakelola pengadaan barang jasa pemerintah ini yang perlu kita lakukan adalah proses persiapan tentunya sampai dengan serah terima pekerjaan. Dalam perencanaannya tahapan tersebut antara lain yaitu penetapan tipe swakelola. Dalam skenario sudah ditentukan swakelola tipe 3, di mana tipe 3 itu adalah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat, dalam hal ini Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian melakukan penyusunan spesifikasi teknis tertuang dalam KAK, kemudian itu penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Output dari perencanaan nanti PBJP swakelola ini adalah paket rencana umum pengadaan atau RUP yang nantinya diumumkan pada aplikasi sistem rencana umum pengadaan atau dikenal dengan SIRO. Untuk lebih jelasnya kita pelajari tugas lampiran kami KAK swakelola yang telah kami selesaikan. Di awal kita cantumkan bagaimana dalam template kerangka acuan kerja KAK paket pengadaan untuk penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X tahun anggaran 2024. Untuk yang kami blok kuning ini yang kami isi karena tempatenya sudah disediakan oleh panitia. Untuk latar belakang kita akan menyesuaikan dengan judul mengapa, untuk menjelaskan kenapa pencegahan stunting itu penting untuk dilakukan penyuluhan. Ini dijelaskan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Untuk maksud dan tujuan, kita menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X, jadi disesuaikan dengan perencanaan. Kemudian tujuan untuk memberikan informasi terkait stunting kepada ibu hamil dengan peserta penyuluhan sebanyak 2.100 di 10 kecamatan Kota X yang dilaksanakan selama 1 hari kalender, yaitu tanggal 18 Mei 2024. Kemudian saran outputnya yaitu penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dengan peserta ibu hamil sebanyak 2.100 yang dilaksanakan di 10 kecamatan, yaitu kecamatan A, B, C, D, F, G, H, I, J, Kota X sebanyak kali. Untuk lokasi di 10 kecamatan Kota X bisa kita lihat dengan Kota A pesertanya sekian, menjadi total sebanyak 2.000 peserta. Kemudian yang kelima, sumber pendanaan pekerjaan ini dibiayai oleh sumber pendanaan. Dana yang diperlukan untuk membiayai paket pengadaan bersumber dari APBD, DPA, Dinas Kesehatan Kota X di sumbernya dengan nilai pekerjaan Rp240.500.000. Di sini disebutkan lagi dengan kalimat bagi terbilang Rp240.500.000 untuk menghindari salah pengucapan ataupun salah penafsiran. Kemudian yang ketujuh, nama dan organisasi. Di sini kami cantumkan Bapak Supandi, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X, nama PPK kami cantumkan nama sendiri. Kemudian Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X. Masuk ke lingkup pekerjaan di poin 9, bahwa paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting ibu hamil di 10 kecamatan Kota X tahun 2024 dilaksanakan oleh Ikatan Bidan Indonesia Kota X. Untuk spesifikasi teknis ini sangat penting untuk menjadi pilihan untuk pembuatan dokumen kontrak selanjutnya. Untuk spesifikasi teknis kita lihat bahwa yang pertama, terdapat minimal 1 orang petugas yang standby di setiap kecamatan untuk mengatur berlangsungnya acara. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Di pelaksanaan itu kurang lebih 1 hari selama 8 jam. Kemudian yang ketiga,
untuk tenaga ahli, kebutuhan tenaga ahli di sini kita butuh penyuluh untuk narasumber sejumlah 10 orang dengan spesifikasi minimal S1 ahli gizi atau kesehatan dengan pengalaman minimal 3 tahun. Dengan moderator sejumlah juga 10 orang yang minimal mampu memandu acara dengan tertib. Kemudian kami butuhkan panitia 3 orang sekaligus tim pelaksana dari IBI. Kemudian bahan penyuluhan, modul penyuluhan 10 rangkap ya, yang ini sudah diadakan oleh pengadaan konsultasi perorangan. Nah, jadi kita butuh lagi untuk setelah modulnya ada, ya, kita butuh untuk digandakan. Poster 50 lembar, leaflet 2100 lembar, video dikasih 3 jenis. Jadi kita butuh spanduk ukuran 3x4 sebanyak 10 buah, yang bertuliskan nama kegiatan penyuluhan penjagaan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, masing-masing nanti disebut A, B, C, D, F, G, I, J di kota X, dan di spanduknya itu dicantumkan tanggal dan tahun pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, gedung rapat penyuluhan dengan fasilitas terdiri dari kursi lipat sejumlah 2.100 buah. Ini dengan maksud di 10 kecamatan. Kemudian proyektor untuk presentasi sejumlah 10 buah, sound system sejumlah 10 buah. Di dalam gedung itu sudah tersedia alat seperti yang disebutkan dalam spesifikasi. Dan untuk pembuatan laporan pendahuluan dan laporan akhir. Dan tentu kita butuhkan untuk alat tulis kantor. Itu nilainya akan dibahas di rancangan anggaran biaya yang diajukan oleh IBI. Peralatan, material, personil, dan fasilitas dari pejabat membuat komitmen. Nah, di sini kami cantumkan ruang rapat Dinas Kesehatan Kota X untuk pertemuan presentasi dan koordinasi. Jadi kami siapkan waktu pun ruang untuk penyelenggara swakelola sering berkomunikasi dengan baik PPK maupun kepala Dinas Kesehatan Kota X. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan kami di sini mencantumkan 26 hari kalender dengan rincian. Yang pertama untuk tahap persiapan itu di tanggal 1 sampai 17 Mei 2024 yang meliputi penetapan sasaran penyelenggara swakelola, penetapan tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Ini IBI yang ajukan nama, kemudian IBI jualkan. Kemudian membuat rencana kegiatan dan jadwal pelaksana. Kemudian mereview RAB dan KAK atau spesifikasi teknis. Kemudian penandatanganan kontrak. Jadi di tanggal 17. Untuk tahap pelaksanaannya sendiri itu di tahap tanggal 18 Mei 2024, yaitu terdiri dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan di penjagaan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Nah, kemudian kegiatannya nanti setelah melaksanakan kegiatan tentu menyusun laporan swakelola yang dilengkapi dengan dokumentasi dan menyerahkan hasil pekerjaan swakelola atau BAST hasil pekerjaan. Untuk tahap yang ketiga, tahap pengawasan itu tanggal 18 sampai 31 Mei yang putih tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan dan menyerahkan hasil pekerjaan meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Kemudian melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan pengadaan barang jasa, serta membuat laporan pengawasan swakelola untuk dilaporkan kepada PPK. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan pekerjaan selesai 100%, kemudian sudah ada berita acara penyerahan pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan. Kami beri waktu dari tanggal 19 sampai dengan 31 Mei. Karena tanggal 19 ini hari libur, kami cek di kalender adalah hari Minggu, maka kami buat mulai dari tanggal 20. Jadi kita upayakan tidak melewati bulan sampai dengan bulan Juni. Nah, untuk pertanggungjawaban anggarannya, kami ingin Dinas Kesehatan Kota X sesuai dengan rencana pencairan dananya di bulan Mei sehingga bisa meningkatkan nilai dari indeks kinerja dinas tersebut. Untuk laporan pendahuluan, kami sudah tentukan minimal di laporan itu memuat pendahuluan, yaitu ada latar belakang tujuan, kemudian pelaksanaan kegiatannya. Untuk gambaran umum kegiatan, kami harapkan ada deskripsi kegiatan, ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian untuk spesifikasi teknis, barang jasa yang dibutuhkan, kemudian tenaga ahli yang bisa disiapkan untuk sebagai narasumber maupun moderator. Kemudian untuk rencana anggaran biaya, perlu disiapkan estimasi biaya, kemudian sumber dananya tetap disebutkan. Dan untuk metode pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dan metode penyuluhannya. Kemudian untuk manajemen risiko, ini perlu juga dicantumkan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 hari setelah kontrak ditandatangani dan soft copy sebanyak 3 sampel laporan. Kami harap penandatanganan
kontraknya itu di tanggal 13, di laporan maksimal di tanggal 18 diselesaikan untuk laporan pendahuluan. Jadi laporan ini sudah bisa mendukung pelaksanaan kegiatan di tanggal 18 Mei 2024. Untuk laporan akhir, untuk ini setelah dilaksanakan selesai di pelaksanaan kegiatan di tanggal 18, buat laporan akhir dengan memuat yang antara lain adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan kegiatan, kemudian gambaran umum, pelaksanaan kegiatan, terdiri dari tahap pelaksanaan, jadwalkan, spesifikasi teknik yang telah dipenuhi, dan rencana anggaran biaya dan realisasi. Kemungkinan dalam pelaksanaannya ada sisa atau bisa dilaporkan di poin hasil dan capaian, terdiri dari jumlah tahap, pencapaian tujuan, kualitas hasil. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan analisis. Tentu sih nanti berisi kendala dan tantangan sebagai pembelajaran. Kemudian menjelaskan tentang feedback peserta. Dan manajemen risiko yang kita bisa sampaikan ini risiko yang sudah dibuat dalam laporan pendahuluan bisa dimasuki. Dan untuk rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya, tentu untuk ada perbaikan kegiatan-kegiatan yang sama bisa menjadi lebih baik. Kemudian di penutup kesimpulan dan tentu ucapan terima kasih. Dan yang paling penting juga disampaikan lampiran berupa itu dokumen kegiatan atau dokumen mendukung berupa foto-foto kegiatan yang bisa terlihat dengan jelas mulai dari tahap pelaksanaan penandatanganan kontrak sampai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga didukung oleh dokumen berupa dokumen kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk atau soft copy sebanyak 3 orang. Jadi untuk pembuatan laporan akhir ini kami beri waktu 30 hari sejak dihitung di kontrak ditandatangani. Hal-hal lain jika diperlukan, pelaksana soal kelola berkewajiban untuk menjalankan pertemuan dan pesan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel Satuan Kerja PPK. Demikian tugas lampiran 1 hari ini. Berikutnya nanti akan kita masuk ke lampiran berikutnya. Untuk itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.